Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam jumpa lagi di channel saya. Channel selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Bagi kalian teman-teman yang sering menanyakan, Mas, pembuatan jalur oil cooler pada C-Series itu yang betul gimana? Nah, di sini saya akan membahasnya pembuatan jalur oil cooler pada motor C-Series, Grand, Prima, Legenda, ya pokoknya keluarga itulah. 70 sama. Dan saya juga minta maaf bagi teman-teman semua yang kirim kerjaan atau kirim spare part atau yang membetulkan atau menggunakan jasa saya, yang di sini kok mungkin jadinya lama, tidak bisa cepat. Ya, harap dimaklumin karena kita kerja cuman orangnya sedikit, cuman berdua aja. Terus mesin juga satu. Setiap kali mengerjakan itu pastinya mengikuti proses atau prosedur yang ada. Jadi tidak bisa cepat-cepat karena kita itu mementingkan hasilnya, bukan mementingkan cepatnya ya. Intinya seperti itu. Dan kalau misalkan kurang berkenan, saya mohon maaf. Intinya seperti itu. Di ini ya saya ada crankcase. Crankcase ini mau dibuat jalur oil cooler. Nah, sebelum dibuat jalur oil cooler, saya ingin menerangkan sistem kerja jalur oli yang ada di C-Series ataupun keluarga itulah intinya. 70, Prima, Grand, Supra, Super Cup itu intinya sama itulah. Crankcase-nya itu bentuknya sama, jalurnya sama. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari titik-titik berjalannya oli ya, bekerjanya sistem oli yang ada di crankcase. Ini pembahasan dari awal. Oke, kita ambil tripod dulu aja lah sebentar. Ya karena bagi teman-teman itu ini kamera sudah saya taruh, mungkin secara menjelaskan lebih enak. Karena banyak teman-teman yang sering bertanya, Mas, kalau jalur oil cooler pada C-Series, keluarga Honda C-Series, itu yang benar bagaimana? Nah, di sini saya akan membahasnya ya. Pertama-tama kita itu harus mengerti jalur oli ya pada crankcase, sistem kerja oli pada motor keluarga C-Series Grand 70 itu tadi ya. Pertama-tama itu oli diambil dari sini ya. Kalau masnya tuh teman-teman sering ngetap oli kan di sini. Di bawah ini ada tempat tap oli. Lah, di sini itu ada saringan oli. Oli itu diambil dari sini. Di sini dihisap sama yang namanya pompa oli, karena motor 4 tak itu ada pompa olinya. Menuju ke sini. Habis menuju ke sini dipompa, dialirkan ke sini. Setelah dialirkan ke sini, itu menuju ke sini. Nah, dari sini itu dipompa ke sini itu dibagi menjadi dua cabang. Dua ya. Yang pertama menuju ke bak kopling sini. Menuju bak kopling untuk apa, Mas? Mengalirkan oli menuju ke stang seher melalui blok kopling menuju kruas, masuk ke mangkuk kopling ganda, menuju ke stang piston. Terus yang kedua, naik ke atas ini. Di sini tuh ada kecil banget. Nih, naik ke sini ya. Naik sini menuju ke mesin atas atau ke plato, ke cam, ke noken as. Noken as ke plato templar, nah, itu naik ke atas. Kan di sini ada blok. Di sini ada blok, bentar, ini ada contoh. Ini punya orang mau betulkan piston ke kolter tempat saya. Nah, seperti ini ya. Di sini melalui blok sama sendrkop. Ya. Oli itu menuju ke sini, lewat sini, naik. Nanti tembusnya di bagian depan sini. Di sini ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat di silinder kop di bagian tutup sini
murnya itu ada ringnya. Ringnya itu berbeda, yang warna sini itu biasanya warnanya kuning, karena itu ringnya ring pakai tembaga. Kok kuning kenapa mas? Ya itu sama saja kayak dicakram, terus pokoknya yang berbau oli itu memakai ring kuning kebanyakan. Di sini itu ada tembaganya. Yang sini putih, tapi yang sini itu kuning. Oli menuju ke sini, dipompa naik ke atas. Ini tembusnya itu di baut angkur ya, baut tanam. Karena ini sebelahan masih jadi satu ini. Oli keluar menuju ke sini. Nah, naik melalui pinggir-pinggir baut tanam yang ada di crankcase. Naik melalui sini ke silinder kop ini. Terus silinder kop ini diputar lagi masuk di tutupnya. Ini kan ada tutupnya di sini. Nah, di sini. Di sini ada celah. Nah, masuk ini, setelah sini tembusnya di sini. Nah, tembusnya masuk di tengah. Di tengah sini. Itu untuk melumasi noken as. Nah, ya, untuk melumasi noken as. Pelatuk dilumasi bagian mesin, bagian atas ini dilumasi. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu dari sini menuju ke crankcase. Ke bak kopling. Ke bak kopling. Nah, jadi bak kopling itu nanti menuju ke kruk as. Bak kopling green mana ya, ada bak kopling. Sebentar tak ambilkan bak kopling green. Ya oke, bak kopling green sudah saya ambil. Ini baknya. Nah, dari sini tuh kelihatan. Oli masuk ke sini nih, masuk sana. Terus di sana itu ada jalur ini. Nah, ini tembus di sini. Ini yang kedua ya, jalur ini pergi ke atas dan pergi ke sini. Sana, masuk tembus ke sini. Ini masuk di kruk as. Ini kruk as green itu seperti ini. C-series itu keran seperti ini, masuk di sini. Di bak. Nah, di sini. Masuk di sini tujuannya adalah melumasi stang piston. Ini oli masuk dari sini ya, dari tengah masuk sana. Berhenti keluar di sini, Tujuannya untuk melumasi bagian kopling ganda. Kalau motor standar green itu ada kopling ganda ya, mangkok sentrifugal otomatis dulu. Yang ada di kruk as depan, melumasi situ. Terus dimasukkan lagi olinya dari sini. Di sini ada lubang. Masuk ke sini, tembusnya dari sini. Dari sini itu menuju ke pen stang piston, barulah ke piston. Barulah ke stang melumasi piston. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman itu membuat jalur oil cooler, itu membuatnya banyak, mas, itu divariasi itu banyak. Ya diambilkan dari sini, biasanya tersedia tutupnya seperti ini. Kalau mas beli varian, itu diambil dari sini, terus nanti dimasukkan lagi ke tengah sini. Itu menurutku salah. Terus bagi teman-teman kalau ada yang melihat keluarga Grand atau C-series Legenda dan lain-lain itu bikin oil cooler, diambil dari bak. Di sini kan ada jalur oli ke sana. Jalur oli masuk, terus diambilkan di sini. Jalurnya di sini jelas, diambil dari sini, dijebol menuju ke oil cooler. Terus lubang oil cooler yang masuk ke silinder kop di sini itu juga salah. Ingat ya, kalau mas beri variasi itu dari sini masuk ke oil cooler, dari oil cooler menuju ke sini, atau pokoknya di sekitaran silinder kop lah. Pokoknya dimasukkan ke silinder kop itu salah. Kenapa salah? Karena sistem yang benar itu tidak seperti ini ya. Kalau misalkan beli variasi, jalurnya seperti itu, yang namanya aja variasi, otomatis oil cooler kalian itu berfungsinya juga variasi ya, atau tidak bekerja secara optimal, atau tidak bekerja secara fungsi. Jadinya hanya pantas-pantas saja, seakan-akan wah ikut keren, tapi itu tidak berfungsi secara bagus dan benar. Yang benar bagaimana mas? Yang benar itu menurut saya dari awal ya, sebelum masuk ke pompa oli disaring dari di sini. Terus setelah disaring di sini itu diambil, disedot, dihisap, dibuang ke sini, dibagi jadi 2 jalur.
Sebelum pergi ke dua jalur ini, kalau bisa, kalau pengen oil cooler itu berfungsi secara 100%, dari pompa oli, out pompa oli, kan ini in dari pompa oli, masuk ke pompa, keluar dari pompa, itu dikeluarkan menuju ke oil cooler. Nah, setelah dari oil cooler itu ditujukan di dua cabang ini, pergi ke atas sama pergi ke grup as. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, misalkan ngambil di cylinder cup sini, di sini terus nanti masukkan ke sini, itu sama aja. Yang didinginkan itu bagian mesin atas ini aja. Yang bagian mesin bawah di sini itu sama aja oli panas. Oke, di situ paham ya? Terus yang diambilkan dari bak ini juga sama, diambil dari bak menuju ke oil cooler, terus diambilkan menuju ke silinder cup. Itu juga akan mengurangi tekanan. Karena apa? Jalur yang menuju ke silinder cup itu masih ada, yang pertama. Yang kedua, kalau diambilkan dari sini, harusnya kan ini pergi ke dua cabang, tapi cabang yang satu ini dibegal, dikeluarin ke oil cooler, otomatis yang satunya itu nanti jadi tekanannya lemah. Intinya motor kalian nanti juga tidak awet untuk spare partnya, dan nanti nyalakan gara-gara efek pasang oil cooler tidak berfungsi, oil cooler itu jelek dan lain-lain sebagainya. Intinya seperti itu ya. Nah, cara yang betul adalah yang saya jelaskan tadi. Dari pompa oli keluar, usahakan masuk ke oil cooler. Setelah pergi ke oil cooler keluar tuh. Nah, dibagikan ke dua cabang ini, menuju ke atas dan menuju ke grup as. Intinya seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Itu terus videonya, jangan di skip. Kita akan membuatnya jalur oil cooler yang benar. Oke, ikut terus videonya ya. Ya, oke, pertama-tama kita akan melakukan pengelasan, tapi sebelum dilas kita bor dulu ya. Ini saya bor. Saya kasih tanda ya, biar nanti nggak kehilangan jejak. Kira-kira nanti dikeluarkan di sini. Dikeluarkan di sini, nanti ini masuk ke oil cooler. Dari oil cooler nanti masuk ke sampingnya, dan ini nanti kesekat ya, tidak boleh nyampur. Oke, kita akan melakukan pengelasan. Saya menggunakan las tik ya, atau pakai las argon. Saya tidak memakai las babet biasa karena terlalu beresiko bagi saya. Terus hasil kualitas las juga berbeda. Oke, kita lanjut pengelasan.
Ya oke, proses pengelasan sudah selesai. Nah ini adalah menggunakan lastik ya, jadinya kayak cacing seperti ini. Ya lastik seperti apa mas? Seperti ini. Ini juga menggunakan lastik ya. Kalau mas-mas itu sering lihat arem aluminium, arem oge itu menggunakan las seperti ini, tidak menggunakan las bebek biasa. Intinya seperti itu. Kita tunggu agak dingin, nanti kita kerjakan lagi menggunakan mesin milling. Kita buat jalurnya, kita rapikan biar bisa berfungsi secara 100%, tidak hanya variasi saja atau pantas-pantas saja. Intinya seperti itu. Pokoknya terus ikuti video dari kita, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke? Sambil nunggu dingin, video kita potong terlebih dahulu. Setelah proses las, kita rapikan, kita menggunakan mesin milling, kita ratakan, kita bentuk, kita cari jalurnya. Oke, kita lanjut menggunakan mesin milling, kita kerjakan. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. Ya oke, setelah dirapikan itu dibordrat ya, didrat ulang nih, dari kasih lubang, udah dikasih ulir. Ini adalah tempat jalur. Ini dari pompa oli menuju ke sini ya. Ini menuju ke oil cooler bagian in. Nah, output dari oil cooler itu menuju ke sini. Ini nanti dibagi lagi di sini. Menuju ke noken as pelatuk rocker arem, cam, ini ke atas. Terus yang sini menuju ke kru as melalui bak kopling jalur aslinya. Intinya seperti itu. Mas sampai itu bisa udah tembus, ini udah tembus. Karena ini saya buatkan jalur ini menuju ke sini ya. Ini saya lubang di sini. Nanti ini saya tutup las karena ini lubangnya sudah ketemu. Jadi ini tinggal tutup las. Ini kalau dikasih. Nah, itu udah kelihatan. Itu ya. Kelihatan kan? Di sini ada kabel warna biru. Mungkin kurang terang. Nah, begini kan aja. Ya, kalau gini kan kelihatan. Lihat. Nah, udah kelihatan. Dan ini adalah tembus atas. Ini tinggal nanti ditutup aja. Olinya nggak mungkin keluar ke sini. Ditutup las. Nggak mungkin keluar sini. Terus yang bagian atas ini tembusnya juga sama. Langsung ke sini. Nah, intinya seperti itu ya. Bagi teman-teman yang ingin membuat oil cooler, pastikan selalu usahakan oil cooler berfungsi, bukan hanya variasi. Karena banyak yang terpasang dan itu tidak berfungsi secara maksimal 100%. Pada intinya seperti itu. Mas, kalau diambilkan jalur lain gimana mas, bisa tidak? Kalau menurut saya ya secara sistem kerja oli itu ya seperti ini. Jalurnya C-Series, keluarga Grand, Prima, Legenda, Supra, Suprafit, Supra X itu ya ada di crankcase di sini.
Kalau ada pengambilan di jalur oli yang lain, menurutku itu salah. Pada intinya seperti itu ya. Silahkan berkreasi secara tujuan masing-masing. Karena kalau kita beli produk variasi, ya jadinya variasi. Tapi kalau kita dipikir secara jernih, secara detail, pada akhirnya akan ketemu dengan cara fungsi oil cooler sebenarnya. Semua tergantung pada kalian ingin menjadi variasi atau fungsi, itu dikembalikan lagi kepada kalian. Ini nanti tinggal saya las, terus saya rapikan, udah jadi. Intinya seperti itu ya teman-teman. Cara-caranya sudah saya kasih tahu, teorinya sudah saya kasih tahu. Semoga video bermanfaat. Sekiranya saya tidak banyak koceh, saya mau undur diri sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.